Halo semuanya, kembali lagi bertemu di serangan balik episode yang kedua. Masih ngebahas kopi dan bola. Untuk tandemnya kita masih belum berubah ya, karena kita belum ngalahin satu tandem nih. Punya track record yang baik di dunia kopi dan jadi fans Liverpool abadi. Masih belum juara juga masih abadi. Kita panggil Mas Asep. Halo Mas. Yo. Udah berani keluar nih Mas? Udah. Di guanya tuh ada kok tulisan apa itu? Liverpool pernah kesini. Oh iya. Liverpool pernah nginep ya. Betul. Aduh. Masih di gua yang sama kok Mas. Masih di gua yang sama ya, iyalah. Iya. Gimana? Apa persiapan kita ketemu nanti minggu depan ya? Nah itu dia. Kayaknya mentalnya masih masih kuatan Liverpool. Iya, tapi kalau kata Gerrard sih gini Mas, nggak menang Liga Inggris itu nggak masalah Mas. Gitu. Tapi jangan kalah sama MU. Iya. Iku Mas gitu. Oh, Gerrard yang belum pernah juara di. Iya, sing kepreset loh. Untung gak mati Mas. Untung Gerrard iku Mas. Bayangno lah iku Balotelli ngono paling gak selesai iku sumpah. Iya. Digawa nang tempat opo ngono dikremasi, diopong gak karuan. Tapi kan Gerrard, ya kan. Untung Gerrard. Podo kayak Totti kena kartu merah Korea Utara. Korea Selatan apa Korea? Ya kan. Untungnya iku Totti ya kan. Misalnya liane ya selesai. Gimana? Ada cerita apa nih MU nih beberapa bulan minggu ini kok melempem ya? Jadi fans MU nggak apes cuma di pertandingan aja Mas. Begitu ya? Iya. Di podcast ini apes. Kemarin tuh ya dapat jatah untuk ceritain MU. Cuma ada 2 cerita nih. Menang lawan Chelsea, ya kan? Menang lawan Chelsea sama kalah lawan Bournemouth. Harus take ulang dong gara-gara ada kesalahan di Bener cuy. Dan gara-gara kesalahan itu cerita apesnya nambah 1. Bener, apes. Malah kalah lawan Munchen. Apa tuh tersingkir di Liga Champions. Nah, peringkat biru sih saiki? 4 ya? Iya. Gak usah dibahas. Iyalah nggak apa-apa. Gak jadi ketemu berarti. Gak sih ketemu malam Jumat ya? Ya itulah. Jadi MU lagi tidak sedang baik-baik saja dari sejarah ini karena lawan Chelsea menang nih. Wah itu fansnya tuh di dunia maya tuh udah kayak wah kita bakal menang Liga Inggris nih. Terus itu langsung semut. Wah, tapi kocak loh sebenarnya waktu lawan Chelsea iku gole Chelsea iku kan yo aneh sih. Iya. Kayak teleser sing iyalah. Selalu seperti itu. Lawan Bournemouth ya gitu kan. Menguasai pertandingan, menguasai possession ball. Tetap kalah 3-0. Sama 4-0 malah. Sama nih nonton filmnya Beckham enggak? Belum ya. Maksudnya apa ya? Memang sepertinya butuh kekuatan ya. Pengaruh besar nama Manchester United sama apa itu Sir Alex Ferguson itu kuat nemen sih. Jadi akhirnya ketika dan iku loh apa istilahnya masa kejayaannya Ryan Giggs, Paul Scholes, Beckham itu apa kelas 92 ya apa ya aku lupa itu gitu. Itu untuk dicapai di sekarang itu susah. Aku rasa waktu zaman Cristiano Ronaldo juga enggak. Paling waktu itu kan cuma Rooney, ya Ferdinand itu kan. Cuman Ferdinand juga ada di level itu kan waktu itu kan. Dan akhirnya untuk comeback lagi seperti itu ya susah, Bro. Berat. Iya kan. Kalau Liverpool mah enak ya, bukan alumninya yang terkenal secara kesebelasan. Apanya tuh? Ya cuman prestasi zaman dulu aja sih. Zaman dulu yang zaman dulu banget ya kan. Iya. Tapi akhirnya, kan jadi juga tuh sama. Fasenya sama. Pernah di atas, ganti pelatih akhirnya ke bawah dulu ya kan, baru bisa ke atas. Menurut sampean apa sih yang terjadi di Manchester? Ya itu kembali lagi tadi ya, yang penyesuaian dari standar tinggi itu yang dibawa versi sampai ke berapa kali ganti pelatih itu belum dapat momentum yang pas gitu. Jadi bagus di lini serangan, lemah di tengah dan belakang. Bagus di tengah, lemah di belakang. Iya. Nah, itu yang masih dicari ya. Kayak misalnya waktu lawan Chelsea nih, starternya bukan Martial. Starternya tuh anak-anak muda itu. Bagus sekali tuh. Agresif ya. Iya, betul. Terus tatak lah ya. Ten Hag ganti itu pas di Bournemouth, mungkin gara-gara mau nyimpen tenaga di Munchen. Ternyata Martial yang dimainin. Wah itu udah sebelum main tuh aura MU itu udah berubah gitu. Karena memang
yang diperlukan di MU adalah semangat untuk dobrak. Jangan jatuh ya boy sih. Lah ana iki wingi salah ya. Saiki iki gak iso buka, Cuk. Walah. Kayak aku di masalah sih ambil gelas iki. Wes ini. Ya, gini ya. Aduh, kota-kota kafe bisa. Terus. Martial jalan dipakai berubah tuh lah momentumnya. Karena kan Martial juga terkenal ini ya, duta jalan sehat MU kan. Iya beda, pas Hollywood terus misalnya Garnacho. Tapi mereka masih muda gitu ya. Jadi di tengah permainan atau di akhir permainan itu masih beda. Tapi yang diperlukan adalah starter awal sih kalau menurutku. Kebuan pertama ya. Terus sudah depannya udah bagus tuh, belakangnya dong. Kipernya dong, keren ya. Apa sih kok jebol Onana sih? Aku nggak tahu itu, mungkin ya. Itu kan Onana di Liga Italia. Jelas cara mainnya kan beda Liga Italia sama Inggris. Inggris kan pasti dorong ke depan. Onana ini kayak Liga Italia banget dari ke belakang. Iya. Aku bahkan ngelihat ini ngapain ya, bermainnya MU 100% itu 50% lo di belakang. Di belakang. Ngapain? Iya, makanya aneh. Iya. Ngapain main di belakang? Terus Ten Hag sendiriku aku rasa bukan gaya permainan sing kayak di pelatih-pelatih Italia ngono enggak sih? Cuman ketika dia bawa nang MU mungkin dia kepingin bawa wave baru dengan mencari sosok permainan mencari permainan sing kayak gitu akhirnya butuh sosok kiper sing kayak gitu. Tapi masalahnya aku juga mikir kayak MU itu duwe beban nama besar kiper loh. Iya kan? Maksudnya dari Bartes, Van de Sar, Michael, terus mari ngono kemarin De Gea. Nah akhirnya golek sing kiper fenomenal. Woi, salah gitu. Fenomenal welek tenan welek. Walah apa Onana sih? Walah. Kalau kayak klubku kan nggak ada tuh kiper-kiper atau pemain-pemain yang paling apa sih ya Douglas ya, terus Owen gitu-gitu. Maksudnya bukan sosok kiper dan kiper itu nyari sulit loh. Iya kan? Maksudnya untuk mendapatkan kiper yang kawakan dengan nama besar juga susah juga. Dan sebelumnya emang nggak disiapin. Kalau Michael dulu De Gea kan masuk udah ada tuh. Jadi dia masuk sudah siap. Ya. Nah menurut Samen dari cerita singkat tadi ya, dari sudut pandangnya Samen ya, ketika ini adalah proses ya, berarti ini proses untuk ini yang harusnya dilakukan menurut Samen ya, anggaplah ini sebagai gambaran ini di dunia kopi gitu ya. Pernah jaya ya kan, misalnya kopi shop umur 5 tahun atau 3 pernah jaya banget, jaya bersama pernah sukses banget ya kan, terus habis itu drop ya kan, terus nyari kapten bar baru, nyari permainan baru, jualan varian kopi yang baru dan segala macam, ternyata masih belum comeback gitu. Performanya masih belum top. Apa yang rencana Samen ganti? Atau apa yang Samen pengen nambahin dari pelatihnya atau dari pemain pentingnya? Nggak udah diganti. Pelatih nggak udah berapa kali ganti, terbukti tetap aja gitu. Oke. Jadi memang harus mencari. Jadi pilihannya pelatih jangan diganti. Owner yang diganti. Si Iku sama Glazer out gitu. Ganti Arab. Iya. Harusnya iya. Cuma gagal kemarin gagal. Gak sih kan. Pintar soalnya deh. Arab mau 100%. Iya. Tapi Glazer nggak mau. Ini ada yang punya itu kan pengusaha situ juga kan. Iya. Ya, tapi gini lah, anggaplah kita di dunia kopi ini ya, misalnya katakanlah, nggak mungkin untuk mengganti owner atau ya nggak mungkin lah ya dengan mengganti owner. Sedangkan kita di posisi pelatih lah mas, anggaplah kita pelatih atau kita manajerial dan segala macam. Semisal nggak ganti owner gitu, harus nunggu momentum pemain. Apa sih yang harus dicoba sama pemain? Ya kelemahannya Ten Hag tuh enggak. Misalnya nih, Onana nih, gagal terus, blooper terus, gak diganti dong. Padahal dia kan punya Bayindir, itu yang punya track record juga bagus. Sama sekali sampai detik ini belum main sampai detik ini. Jadi Ten Hag kelemahannya adalah punya gengsi yang tinggi loh menurutku ya mas ya. Dengan nama besar Ten Hag ya? Nama besar Ten Hag. Iya. Sini nggak bisa. itu sih menurutku. Jadi Ten Hag butuh bukan ganti-ganti formasi ya. Tapi kasihlah kesempatan pemain yang belum itu. Misalnya udah jelas nih Onana mesti jadi masalah ya. Kenapa nggak diganti? Padahal kan bolak-balik penyerangannya bagus, pemain tengahnya bagus. Nah, mungkin ada klausul yang emang nggak boleh mas. Siapa tahu di kontraknya Onana waktu itu kan dia bawa Inter
Yo keren ya kan, bawa ya, Inter pasti keren. Inter. Akhirnya mungkin ada beberapa klausul ya. Jadi contoh kayak, jadi gini, klausul itu di kontrak itu ada permintaan khusus lah ya dari pemain. Iya, Siapa tahu kebentur. Paling enggak di Carabao dimainin tuh. Sampai sekarang tersingkir tuh juara bertahan di Carabao Cup. Iya. Cuma gara-gara kiper juga kan. Maksudnya Bayindi kan bisa main di situ. Seatas sih gua ya. Kayaknya. Tapi bagus sih, mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan. Untuk saat ini tidak ya? Enggak. Untuk saat ini tidak ya? Udah nyerah aja sama yang Liverpool. Soalnya waktu itu juga Liverpool ganti-ganti pemain. Iya. Waktu sing zaman guyon itu ya, Iya. zaman Balotelli, terus Tapi tetep Klopp kan? Danny Ings, apa? Tetap Klopp kan masih. Sebelum itu kan maksudnya dia nggak ngerubah pelatih sih memang, cuman maksudnya ngelihat Klopp waktu itu akhirnya masuk dengan strategi waktu itu kan duitnya nggak banyak. Betul. Ya jadi mau ganti-ganti pemain udah ya pemain mahal nggak bisa. Betul. Akhirnya mungkin mikir kita cari pelatih aja, cari pelatih sing bagus supaya dia bisa punya opsi buat ngajak pemain sing bagus, ya kan. Maksud aku apakah MU harus ini ya, harus apa? Kalau ngomongin sabar takutnya amblas, Mas. Iya kan? Tapi gimana lagi? Tapi gini, apakah butuh sosok pemain yang berkarismatik? Belum tentu tekniknya bagus. Aku pernah lihat waktu itu si Eric Cantona, itu sempat dia bilang the best momenmu ketika bermain sepak bola itu apa? Momen terbaikku adalah saat ini aku dapat menendang hooligan. Kontroversi nemen kan lucu pemain bola loh. Padahal ini gak bal-balan nih, gak punya hooligan tambah kungfu ya kan. Terus nah, di saat itu memang MU lagi berantakan. Betul. Gitu kan. Nah, apakah dengan gosip-gosip yang kemarin katanya Maldini mau direkrut buat benahin mental dan segala macam itu menurut saya tindakan yang tepat? Kalau dari track record ya, kita lihat belakangan sebelum Ten Hag dan lainnya ya, waktu versi terakhir itu kan ada namanya Rooney kan. Nah, aku lihat sosok Rooney itu kayak ada bayang-bayang kayak Eric Cantona kan. Iya. Itu kan bagus tuh, biarpun ditinggal Ronaldo, Rooney masih megang kunci. Kayaknya sih itu yang nggak ada sekarang. Siapa juga nggak ada kan. Siapa Rashford yang digadang-gadang untuk itu nggak berhasil juga. Nggak berhasil. Malah buat kasus-kasus pesta. Kayaknya itu sih, betul sih. Kayaknya itu sih. Paling butuh orang yang emang karismatik, kuat ngono. Sebenarnya Ibra sih. Kenapa nggak ditahan gitu? Ibra waktu di MU kan lumayan tuh, biarpun dia nggak beli pemain yang bagus-bagus. Nah, kemarin malah beli pemain ganteng-gantengan tuh. Siapa namanya? Nomor 7. Siapa itu? Pemainnya Chelsea kan selesai aku sampai lali gitu. Maon. Mas. Tapi cedera kan ya? Cedera. Ya ganteng sih tapi. Tapi emang ini sih. Tapi total merchandise. Nah, itu dia. Mau ngerti ada itu total merchandise ya kan gitu kan. Mas yang terjadi di MU bisa terjadi nggak di sebuah kedai kopi? Yang apa marketnya pertama besar tiba-tiba kalah sama pemain baru yang kecil kayak MU lawan Bournemouth. Bisa Mas, bisa dengan sangat. Kalau misalnya aku rasa ya gemerlapnya kedai kopi bisnis F&B sekarang itu nggak bisa stagnan kayak gitu. Maksudnya ya kita lihat aja misalnya dulu strategi es kopi susu ya, misalnya katakanlah es kopi susu, semua kan kayak ngerasa wah kedai kopi harus ada es kopi susu gitu kan. Padahal misalnya katakanlah es cafe latte kayak es white gitu kan udah ada. Cuman karena es kopi susunya itu harus ada brown sugar lah atau ada steamer gitu. Seolah-olah semua itu bakal suka dan segala macam. Kalau kita cuman fokus sama itu juga nggak akan berhasil. Ada yang berhasil, brand-brand yang besar dan segala macam. Cuman kan dari promonya, dari maksudnya itu penempatan outletnya untuk menjangkau market itu tadi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau mainan apa aja. Cuman jangan pasif, jangan stuck gitu loh. Maksudnya cuman jangan fokus sama itu jual es kopi susu. Kita bikin es kopi susu paling enak gitu. Itu juga belum tentu gitu. Harus ada manuver-manuver karena kita lihat sekarang industri ini tuh semakin banyak yang main itu anak-anak muda ya kan yang menjalankan. Betul. Yang menjalankan itu anak-anak muda yang nggak banyak mikir. Iya. Bukan. Kalau angkatan kita kan sih bentar SOP-nya apa? HPP-nya berapa? Ini enggak ditanya HPP apa Mas? Iya, buka tapi dulu. ngalahin yang benar. Karena semangatnya itu ya istilahnya itu semangat juangnya itu untuk yakin dia bisa mendapatkan keuntungan dengan tabrak apapun, mau gandeng
musik lah, mau gandeng komunitas apapun lah, bikin event tato, bikin event DJ, bikin event apa, banyak hal. Maksudnya ya harus seperti itu sih sebenarnya. Cuman pada dasarnya strategi harus ada, Mas. Gitu kan. Maksudnya formasi harus bener. Aku rasa buat teman-teman yang punya punya pola barbar gitu ya, pengen branding ini, pengen branding itu dengan gaya permainan yang macam-macam. Aku sarankan juga ngedevelop kipernya, ngedevelop gelandang tengahnya, ngedevelop strikernya. Jadi kalau kata orang sih nggak popo marketing di depan itu gojok-gejroan, maksudnya striker itu harus barbar, ngegolin banyak dan segala macam. Tapi jangan lupa kiper dan segala macamnya gitu. Takutnya itu menang 3-0. Ya kan kayak Barcelona, Liverpool kan. Ternyata dibalik tuh ya kan. Lengah kan, maksudnya lengah dan segala macam. Itu bisa terjadi di industri ini gitu. Aku pun sampai sekarang belajar, Mas. Maksudnya aku juga belajar buat gimana caranya balance ya. Jadi total footballnya itu berjalan gitu. Kiper juga dapat kontrol dari mentalnya teman-teman pemain-pemain yang lain. Striker juga mau ke belakang gitu. Jangan pinter latihan tok ngono ya kan. Kokon liyane gak gelem ya kan. Misalnya kayak gitu. Atau konten tok. Ketika orderan rame iki loh. Enggak, berarti bisa dibilang nggak yang dilakukan Ten Hag itu sama kayak strategi pasar kopi sekarang. Ten Hag kan main di Liga Inggris nih sekarang, tapi dia tidak memainkan strategi Liga Inggris. Karena Liga Inggris kan apa namanya itu, Mas? Kick and rush-nya apa? Kick and rush. Nah, misalnya. Karena ini tuh enggak banget balik ke belakang. Itu apa enggak? Sama aja sih sama strategi itu. Ya bisa aja sih. Cuman memang susah, Mas, untuk meyakinkan itu di market ya. Misalnya contoh waktu itu rame mixology ya, misalnya spirit coffee go spirit lah atau apa bahasanya gitu ya. Mungkin akan sangat susah untuk meyakinkan market bahwa ini tuh sebagiannya bagian dari industri ini gitu ya. Tapi kan kadang beberapa orang kok ngerasain kok rasanya pecel ya, misalnya katakanlah ya aku pernah iya kan, terus misalnya rasanya yang nyeleneh apakah itu bisa menjadi strategi yang kuat buat ngejalanin bisnis ini di dunia coffee shop dan segala macam ya. Kalau nggak menarik, nggak dibumbuin dengan permainan yang bagus ya susah. Berarti risiko yang diambil Ten Hag itu kayaknya mungkin ya, karena versi dari awal nggak merubah budaya Liga Inggrisnya, sedangkan Ten Hag masuk kayaknya merubah itu deh. Kayak Klopp nggak berubah, City nggak berubah, apalagi dengan Haaland gitu. Hajar. Chelsea waktu itu yang total bertahan ya, parkir bus dibawa sama Mourinho itu sukses besar. Fase perpindahan itu juga goyang pasti itu. Jadi memang tenang guys, yang lagi berjuang untuk tumbuh di industri ini, ketika kalian lagi gimana warung kok gini-gini aja dan segala macam, sabar bro, yakin aja. Lihat fans MU bro. Tingkat kesabarannya dia. Sabar aja lah, sabar dan yakin. Berarti nunggu momentum ya, Mas. Aku yakin sih Ten Hag bisa lah yo. Harusnya bisa. Sampai gondol ngono bro, masa gak iso. Emang dari lahir. Oh iya. Enggak tapi kan. Enggak, versi gak gondol kan. Iya, makanya gue nyari momen yang sama kayak Manchester City. Manchester City kan pelatihnya gondol nih. Terus Manchester City punya Haaland, terus MU punya Højlund. Ya mirip-mirip lah ya. Iya gitu. Ya jadi itulah, maksudnya ketika tadi kita sebelum ke ngobrol ini itu kan kita ngomongin masalah durabilitas masalah bagaimana bisnis ini bisa bertahan gitu dengan serangan-serangan dari misalnya dari keluarga, dari istri dan segala macam, dari karyawan, masih kiyo opo, kapan aku nambah bayaran dan segala macam. Ya kan itu complicated gitu ya Mas ya. Kita sebagai manajer juga ada kalanya tegas dan tidak bisa melunak terhadap ide atau masukan. Ya kadang ada kalanya kita juga toleran terhadap apa yang ada. Itu yang terjadi di Ten Hag sekarang tuh. Kan dia malah nggak pernah menang, malah konflik. Mulai dari Sancho, kan, sampai Varane, sampai terakhir media, official media Liga Inggris di ban nggak boleh ikut konferensi pers gitu ya. Tuh,
Mungkin terjadi juga kan ya di kopi ya gitu Iya, ya. iya, Harus dilatih ininya kan ya. Manajemen konfliknya. Iya benar-benar Oh, ya, gila ya. harus sabar lah, harus kuat lah ya. Soalnya bisnis itu nggak cuman soal itunya, mentalnya itu harus Betul, kuat Mas. betul. Harus kuat. Udah gak laba, bertengkar sama barista. Aduh. Headbarnya gak mau nyuci piring. Aduh, repot iki. Mas, ini kan kita kan punya ini ya, intermezzo sedikit. Jadi Oke. kita tadi kan sempat ngulik segmen baru ya, Yap, nah. yap. Yang apa namanya? Aku lupa namanya apa? Tambahan itu apa? Bapak tambahan. Bapak tambahan. Bapak tambahan. Oke. Jadi Buat siapa nih bapak tambahan? jadi kita itu pengen ngajak teman-teman buat diskusi bareng tentang pengalaman kopi Yap. di dunia kopi dan Yap. kecintaan terhadap klubnya Klubnya, gitu ya. betul. Jadi kasih tahu kita kedai kopi atau sosok Betul, di balik bar yang duwe jiwa Sepak bola. bola Harga ya mati kan? lah, Harga pokoknya. mati lah pokoknya gitu. Kita pengen ngobrol-ngobrol di Iya. situ, nanti komen aja di bawah gitu ya Iya, kan. iya. Kalau bisa perempuan lah Mas. Iya. Internona lah. Internona. Internona Malang ini hebat deh. Oh, iya, Harusnya iyalah. Internona Iya. harus komen di bawah. Oh semangat aku lah Internona ini, Internona. Juventini lanang tok oke. Iya. Milanisti ono gak Malang sih sebenarnya? Oh ya? Ano enggak? Oh, nggak ngerti aku. Aku nggak ngerti aku. Itu harus dikomen di bawah nanti kita Ada beberapa teman yang mungkin aku ke notice kayak Rexi Kondimen itu dia Liverpool. Liverpool. Iya, terus si siapa itu Rama Stoffel itu Arsenal, kayak Javas itu Juve ya kan. Maksudnya apa ya? Ternyata teman-teman kita itu juga banyak juga yang Iya, suka iya, sama iya. bola, Iya, nggak melulu sama musik atau yang lain Betul. gitu kan. Nah, kita pengen nanti kita bakal diskusi-diskusi gitulah. Iya, iya. Ya minimal kalau ada Internona nanti aku bakal ganti baju lah Mas. Iya. Ya nggak gitu Kayaknya Messi Mas. itu. Iya, Kayak aku ganti nih. Sopo sing konveksi kalau supportan aku bro. Jersey Zone, Pak. Iya, iya. Ini beli di Jersey Zone kan? Iya beli di Jersey Zone gitu. Itu kita belum iklan Mas. Ya, nyindir sih. Iya benar-benar. Nyindir. Iya benar ya. Paling itu next kita bakal keluar kandang dengan tema apa itu namanya? Bapak tambahan. Bapak tambahan. Nanti tolong komen aja atau kasih referensi siapa atau kedai kopi mana. Jadi kita pengen ya anu lah, uwe ya. Iya, game away. Game Betul. away. Game away. Ada rencana ini nggak Mas? Nobar nggak Mas? Nih minggu Nobar depan nih. lagi Liverpool nih ya. Iya, ayo Bisa dong, bisa anu, dong, bisa dong. di Kapan apa? sih? tanggal berapa ya? Sebelum Natal kan? Sebelum Natal. Iya, kalau nggak boleh, salah. boleh. Nanti kita cari ini momen. Nah, nanti kita bakal nginfoin kalau misalnya entah itu kayaknya cocoknya di story coach ini sih nobar ya. Lebar ya. Luas ya. Nanti teman-teman tak kontak kita bikin apa poster gitu ya Iya, Mas ya. iya. Nonton bareng gitu ya. Oke. Ajak keluarga, ajak teman-teman yang lain, kita seru-seruan ya. Red kan? United harus datang sih. Red United Harus. Kalau bisa teman-teman Liverpool yang lain dong, iya kan? Dari pulau-pulau mana? Oh iya wis lah, Liverpool Malang lah. Ayolah, besarkan lah. Gitu lah. Oke. Paling itu aja dulu ya. Siap. Ya kita tunggu infonya nona-nonanya, nona-nona sepak bola. Iya. Oke, gitu aja dulu. Oke. Sampai jumpa dan apa ini? Salamnya apa Mas? Salam olahraga Mas. Salam olahraga wis ya. Salam internal. Sampai ketemu di serangan balik selanjutnya. Yo.